Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, jangan lupa sarapan dulu ya dan berdoa sebelum belajar. Minggu ini Bu Nabila akan ajarkan tentang denah dan arah mata angin. Nah, kita akan belajar bagaimana cara membaca denah sederhana, bagaimana cara membuat denah sederhana atau peta lokasi. Ya, pernahkah kamu melihat denah? Pernah dong pasti. Nah, biasanya contoh denah yang sederhana adalah kita sering lihat di kartu undangan pernikahan ya. Biasanya di kartu undangan pernikahan di belakangnya ada denah lokasi. Nah, sebelum kita belajar membaca denah sederhana, Bu Nabila mau tanya, apa sih itu denah? Apa denah? Denah itu merupakan gambaran yang menunjukkan keadaan suatu tempat atau wilayah tertentu pada bidang datar. Fungsi denah hampir sama dengan peta, hanya saja kalau peta itu cakupannya sangat luas, sedangkan denah cakupannya terbatas ya. Nah, kenapa sih biasanya di kartu undangan ada peta lokasi atau denah lokasi pernikahan? Nah, tujuannya agar tamu-tamu dapat dengan mudah menemukan lokasi pernikahan tersebut. Nah, untuk menentukan denah, maka kita harus belajar tentang arah mata angin. Nah, kamu sudah pernah kan belajar arah mata angin? Pasti tahu dong. Nah, fungsi arah mata angin adalah untuk menunjukkan atau sebagai pedoman menentukan suatu arah tertentu. Arah mata angin biasanya dapat digunakan pada kompas, peta, dan navigasi. Nah, kamu bisa buka bukunya ya. Ini kita bisa lihat tentang arah mata angin. Oke, biasanya Bu Nabila menghafal arah mata angin dengan cara bernyanyi. Kalau arah mata angin utama itu ada 4 ya: timur, selatan, barat, utara, atau utara, timur, selatan, barat. Nah, ini di sini lengkap. Nah, kita bisa hafalkan dengan cara begini. Kita bernyanyi: timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, barat laut, utara, timur laut. Nah, ini kalau yang utama biasanya hanya seperti ini. Utara di atas, timur di kanan, selatan di bawah, barat di kiri. Nah, sisa di sela-selanya ini nanti ada tenggara, ada barat daya, ada barat laut, dan timur laut. Nah, tadi cara menghafalnya kalau Bu Nabila dari timur nih dengan cara bernyanyi: timur, tenggara, selatan, barat daya, barat, barat laut, utara, timur laut. Bisa diikutin ya di rumah ya. Oke, nah ini adalah arah mata angin. Arah mata angin tuh, nih di sini dijelaskan ada arah mata angin utara dan timur membentuk sudut 90 derajat. Arah timur laut dan timur membentuk 45 derajat. Sedangkan arah timur dan barat membentuk 180 derajat dan arah barat laut dan tenggara membentuk 180 derajat. Nah, di sini Bu Nabila akan contohkan gambar denah. Nah, ini adalah salah satu gambar denah. Kalian bisa lihat ya. Tuh. Selalu ada arah mata angin. Oke. Nah, ini kita bisa membacanya. Nah, berdasarkan denah di atas dapat ditentukan letak beberapa tempat sebagai berikut. Contoh nih. Rumah Jesi berada di sebelah selatan rumah Aditya. Coba kita tentukan mana rumah Jesi. Nih, rumah Jesi berada di arah selatan rumah Aditya. Oh, berarti yang ini rumah Adityanya. Kenapa selatan? Karena arah mata anginnya ke bawah dari rumah Adit. Berarti kalau taman bermain, coba letaknya di mana taman bermain? Coba ada yang tahu nggak taman bermain letaknya di mana? Nah, bisa di sini. Taman bermain letaknya berada di selatan dari rumah Dava, karena Dava ke taman bermain itu ke arah selatan. Nah, kalau sekolah, sekolah miring nih.
Sekolah miring, berarti ke arah mana? Oh, ke kanan tapi dia miring, tidak tepat lurus. Kalau lurus kan dia ke arah timur. Berarti kalau miring dari timur ke arah bawah adalah apa tadi? Timur tenggara. Oh, berarti sekolah berada di sebelah tenggara dari rumah Dava. Coba kalau toko buku letaknya di sebelah mana dari taman bermain? Toko buku dan taman bermain. Toko buku letaknya di sebelah mana dari taman bermain? Oh, ternyata dia miring juga. Miringnya ke kanan, ke arah bawah. Kalau miringnya ke kanan, ke arah bawah, berarti itu tenggara. Kalau miringnya ke kanan, ke arah atas, nih ke arah atas nih, berarti dia apa tadi? Coba. Benar, timur laut. Bisa ya. Jadi kalau dia serongnya ke atas timur laut, kalau ke bawah tenggara. Oke. Nah, sekarang coba tentukan rumah Bayu. Mana rumah Bayu? Oke, rumah Bayu di atas. Dari manakah letak rumah Bayu? Dari rumahnya Jessie? Berarti kita lihat dulu rumah Bayu dari rumah Jessie. Oh, berarti dia ke atas. Berarti ke arah mana? Barat laut. Pinter. Coba kalau rumah Bayu dari rumah Adit, berarti ini rumah Bayu. Dilihatnya dari rumah Adit. Oh, berarti ke arah barat. Berarti rumah Bayu terletak di barat rumah Adit ya. Oke, bisa ya cara membacanya. Oke, nah sekarang bagaimana cara menggambar denah letak benda? Oke, hal-hal yang perlu kamu lakukan adalah yang pertama, tentukan salah satu benda sebagai acuan. Jadi kamu tentukan dulu acuannya mana. Kayak tadi kita mau menentukan rumah Bayu, acuannya dari mana? Acuannya dari rumah Adit. Oh, berarti kita berdirinya di rumah Adit. Lihatnya ke arah rumah Bayu. Oh, berarti ke barat. Oke, yang kedua, tentukan arah mata angin pada bidang gambar. Berarti kita gambar dulu arah mata anginnya nih. Terus gambar letak benda yang dimaksud dari titik acuan. Oke, misalkan contohnya di sini. Buatlah denah sederhana yang terletak dari beberapa tempat berikut. Puskesmas terletak sebelah utara rumah Adit. Berarti acuan pertama kita adalah rumah Adit ya. Berarti kita bisa buat seperti ini. Oke. Puskesmas terletak di sebelah utara rumah Adit. Berarti kita punya rumah Adit. Berarti buat dulu di sini arah mata anginnya. Utara, timur, selatan, barat. Puskesmas terletak di sebelah utara rumah Adit. Oh, berarti ke arah sana. Puskesmas terletak di sebelah utara rumah Adit. Berarti ini rumah Adit. Nah, ini rumah Adit. Ini puskesmas. Karena puskesmas terletak di utara, kan ke arah utara dari rumah Adit. Berarti acuannya adalah rumah Adit. Yang kedua, rumah Adit terletak di sebelah timur sekolah. Timur yang ini. Oh, berarti rumah Adit timur yang ini terletak dari sebelah sekolah. Berarti ini sekolah. Terus dia bilang rumah Adit terletak di sebelah barat laut toko roti. Coba, barat laut di mana? Timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, barat, laut, utara, timur, laut. Berarti rumah Adit terletak di sebelah barat laut. Oh, barat laut itu nyerong dari toko roti. Berarti ke sini. Ini ada toko roti. Oke, rumah Adit terletak dari sebelah barat laut toko roti. Berarti gambarnya kurang lebih seperti ini ya. Atau kita bisa lihat. Oh, maaf.
ada yang keliru. Toko rotinya di bawah. Apa nih? Rumah Adit terletak di sebelah barat toko roti. Oh, barat toko roti ininya ke bawah. Toko roti. Karena barat laut ke atas, maaf, Bu Nabila terbalik nih. Karena barat laut itu ke atas. Jadi toko rotinya ada di atas. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Tuh, sama kan? Ya. Tuh, puskesmasnya di atas, rumah Adit tadi di tengah, sekolah dan toko roti. Rumah Adit terletak dari sebelah barat laut, toko roti ke atas ya, barat laut. Kalau tadi toko rotinya Bu Nabila di atas, berarti rumah Adit terletak di sebelah tenggara dari toko roti karena rumah Adit di bawah. Oke, jadi kalau barat laut, toko rotinya yang di bawah karena dia ke atas. Rumah Adit di sebelah barat laut. Oke. Oke, bisa ya kalau disuruh membuat dena. Nah, yang selanjutnya, selain kita bisa membaca dan membuat dena, kita bisa menentukan rute perjalanan. Nah, misalkan Bu Nabila mau dari rumah Umar. Nah, nih. Ya, dari rumah Umar ke arah sekolah misalkan. Berarti dari rumah Umar Bu Nabila lurus ke arah utara, berarti ke arah utara, ke atas. Bertemu dengan perempatan. Terus belok ke mana nih? Kanan ke arah timur di Jalan Kancil. Terus Bu Nabila lurus, bertemu dengan pertigaan, Bu Nabila lurus di Jalan Kancil 2. Kemudian Bu Nabila sampai di sekolah yang berada di sebelah utara atau berada di sebelah kiri jalan ya. Oke, misalkan Adit ingin ke sekolah, mana jalur yang paling dekat? Nah, Adit bisa lewat sebelah sini, jalur paling dekat. Berarti dari rumah Adit berbelok ke arah mana nih? Selatan. Ya, di pertigaan Jalan Elang 1, Adit belok ke arah timur. Melewati perempatan. Melewati perempatan di Jalan Elang 2, Adit lurus ke arah timur. Ya, ke arah timur melewati Jalan Kancil 2. Dari Kancil 2 Adit lurus terus sampai ke sekolah yang terletak di sebelah kiri. Bisa ya kalau menentukan jalan. Oke. Nah, di sini ada contoh nih. Ada soal latihan. Menentukan dena posisi arah mata angin. Oke, kita bisa lihat ya. Lihat contohnya. Yang A, jika taman bermain sebagai titik acuan, nah berarti kita lihatnya dari taman bermain. Ya, arah mata anginnya kita lihat dari taman bermain karena titik acuan adalah taman bermain. Tentukan letak tepat lainnya berdasarkan arah mata angin. Oke, rumah sakit berada di sebelah titik-titik sekolah. Nah, rumah sakit berada titik-titik dari sebelah sekolah. Berarti sekolah di sini. Berarti kita lihat ke sini. Berada di sebelah mana dari sekolah, rumah sakit? Ke arah mana nih? Selatan. Pinter, berarti adanya di selatan. Terus, di sebelah tenggara apotik terdapat mana apotik? Berarti apotik dulu. Tenggara kemana tenggara? Oh, tenggara tuh Nyerong. Berarti ada apa nih di tenggara? Oke, bisa jawab ya. Di tenggara ada. Nah, di sebelah timur laut rumah Adi terdapat. Berarti acuannya adalah rumah Adi. Mana rumah Adi? Rumah Adi ini. Timur laut berarti ke arah atas. Serong ke kanan. Berarti ada apa nih di sini? Serong ke kanan. Bisa ya. SPBU berada di sebelah titik-titik rumah sakit. SPBU berada di sebelah titik-titik rumah sakit. SPBU ada dari mana dari rumah sakit? Oh, berarti pacuannya adalah rumah sakit. Di arah mana SPBU dari rumah sakit?
ke arah. Nah, nih lihat di sini arah apa. Oke, bisa ya. Nah, terus coba silakan kamu lanjut kerjakan ya. Kerjakan nomor 1, nomor 2 dan 3, membuat denah dan mencari rute perjalanan Aryo menuju SD Matahari dan kolam renang Cahaya. Oke, masing-masing melewati jalan Sakura. Oke, jadi tugasnya itu ya, latihan 1 halaman 61. Nih, soalnya bisa kalian screenshot. Oke, silakan dikerjakan nomor 1, 2, dan 3. Ini rumahnya, kelihatan ya. Tuh, oke ya, silakan kalian kerjakan di buku latihan. Nanti kita bahas saat PTM. Oke, kalau gitu Bu Nabila akhiri pelajaran hari ini. Jangan lupa dikerjakan tugas PJJ-nya karena nanti di PTM akan kita bahas. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.